Halo, perkenalkan saya Vivi Alendro Saputra dari kampus IDB Bali akan mempresentasikan hasil perancangan redesain kantor negeri. Saya dari kelas BCB angkatan 2018. Yang pertama kita akan masuk ke lokasi site yang akan dirancang dengan judul redesain kantor desa Perbekal Dharma Sabha Bali dengan tema industrial dan konsep FWB atau flexible working space. Dan ini adalah site lokasinya, di mana site lokasi ini akan digunakan untuk merancang redesain kantornya yang terletak di Pulau Bali, Kabupaten Badung. Dan pada gambar ini memperlihatkan kondisi sekitaran site-nya, yaitu tepat di arah selatan ada Jalan Raya Besar Dharma Sabha. Kemudian di arah barat dan timur terdapat bangunan pasar, tempat makan, dan juga pemukiman warga. Dan kemudian alamat lokasi ini ada di Jalan Dharma Sabha nomor 32, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Bandung, Bali. Kemudian ini adalah sedikit penjelasan dari kantor Perbekal Dharma Sabha sendiri, yaitu salah satu kantor yang berperan penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat Dharma Sabha yang memiliki luas site sekitar 17,4 meter persegi, kemudian ada 19,8 meter persegi dengan bangunan 3 lantai. Kemudian bangunan ini pertama kali dibangun pada tahun 1977 dan dilakukan renovasi pada tahun 1993 dan hingga saat ini dilakukan renovasi ketiganya. Kemudian terbentuklah kantor Perbekal Dharma Sabha ini. Dan kantor Perbekal Dharma Sabha ini dipilih untuk menjadi objek redesign kantor yang berbasis negeri di Kabupaten Badung, yang bertujuan agar para penggunanya mendapatkan kenyamanan dan keamanan saat berada di dalam kantornya. Dan dari permasalahan yang didapat dalam kantor ini, maka akan terciptalah solusi yang didapatkan. Kemudian kita akan masuk ke masalah-masalah di mana terciptalah tema dan konsep untuk merancang redesain kantor desa Dharma Sabha ini. Yang pertama ada kurangnya ruangan yang penting, kemudian ada kurangnya sirkulasi ruang gerak di dalam ruang-ruang kantor, kemudian ada kurangnya sirkulasi hawa alami dan buatan, kemudian ada kurangnya pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Kemudian ada aksesoris dan furnitur yang kurang dan tidak layak pakai. Kemudian ada material dinding, plafon, dan lantai yang sudah rusak. Bisa dilihat dari gambar di samping. Kemudian kita akan lanjut untuk tema dan konsepnya. Jadi pada perancangan ini akan digunakan tema industrial sebagai salah satu solusi dari masalah sebelumnya. Dan kemudian ini adalah temanya, yaitu tema industrial yang lebih menggunakan kembali bisa dibilang benda atau material masa lalu sebagai elemen mengisi ruangan, dan material ini yang akan ditampilkan apa adanya seperti kayu, beton, bata, kaca, besi, dan pipa-pipa yang terekspos menjadi ciri khas yang mudah dikenali dari interior tema industrial ini. Dan ini adalah contoh dari tema industrial sendiri, biasanya baik dijumpai pada interior kafe, restoran, dan juga bar. Dan semakin ke depan dengan menggandung gaya industrial sekarang mulai bergeser ke ruang-ruang privat seperti perumahan atau apartemen dan juga kantor. Kemudian kita masuk ke solusi lainnya dengan konsep flexible working space atau disingkat dengan FWB. Dan tentang flexible working space ini merupakan pengaturan pola kerja pegawai yang memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas pegawai serta menjamin keberlangsungan pelaksanaannya. Dan karena ini di saat-saat lagi pandemi COVID-19, terciptalah solusi ini agar para pekerjanya juga aman dan nyaman dan juga semuanya sehat, agar tidak terpapar dengan virus ini. Dan konsep ini juga dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang ingin mendorong diterapkannya flexible working space yang konsepnya mirip dengan work from home sebagai new normal di Kementerian Keuangan pasca pandemi COVID-19. Dan dalam proses adaptasi ini akan menuju ke era FWS sebagai new normal pandemi COVID-19 tersebut, dan dibutuhkan komitmen yang sangat tinggi.
integritas, dan kemampuan bekerja secara mandiri dan pelaksanaan pekerjaan yang berorientasi pada outputnya sendiri. Dan setelah menemukan masalah dan solusinya, baru kita akan memasuki tahap transformasi konsep di mana site existing sebelumnya dirancang kembali dengan menerapkan tema konsep yang sesuai, yaitu Industrial FWB atau Industrial Flexible Working Space. Dan berikut ini adalah transformasi konsep yang akan digunakan pada kantor desa Perbekel. Dan pada transformasi konsep ini terdapat perencanaan yang akan didesain untuk kantor Perbekel ini. Dan yang pertama ada gambar dua dimensi layout dan tampak kantor Perbekelnya. Yang kedua ada gambar referensi untuk mempertimbangkan tema dan konsep desain. Dan yang ketiga ada sketsa kasar untuk melihat kondisi tema dan konsep yang akan diciptakan. Yang keempat ada zonasi ruang yang akan dirancang pada kantor Perbekel. Yang kelima ada material yang akan digunakan seperti material kayu, besi, batu, bata, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada tone color seperti warna coklat, ada krem, abu terang, dan juga gelap, dan ada coklat beige. Kemudian kita akan masuk ke dua dimensi image atau gambar kerja. Ini adalah layout plan. Dan di layout plan ini terdapat beberapa ruang-ruangan dan juga terlihat ada di sini akan ada area parkir, dan di sini adalah pintu masuk kedua, di sini pintu masuk ke belakang, dan yang kedua ada denah di lantai 1. Dan di denah lantai 1 ini ada area masuk, dan di sini ada area ruang tunggunya. Kemudian di samping kiri ada ruang laktasi dan ruang anak, dan kemudian ke belakang sini ada ruang pelayanan, dan di sebelah sini ada ruang keuangan. Di sini ada toilet disabilitas dan ada toilet umum, dan kemudian di area samping kiri sini ada ruang makan dan juga dapur untuk para staff-staffnya. Kemudian di lantai 2 naik ada area kasih-kasih atau ruang kerja untuk para pegawainya, dan kemudian di bawah kiri sini ada ruang BPD, dan kemudian di bawah sini ada ruang sekretarisnya, dan kemudian di atas kanan sini ada ruang kepala desa, kemudian di sampingnya ada ruang KAUR dan ruang perencanaan. Kemudian di bawah sini ada toilet juga yang dikhususkan untuk staff-staff dan kepala desanya. Kemudian di lantai 3 terakhir ada toilet, dan kemudian ada ruang karang taruna, kemudian ada ruang istirahat di bawah kiri sini, dan kemudian ada aula dan ruang meetingnya. Kemudian masuk di gambar yang berikutnya ada potongan bangunan pertama, kemudian kita masuk ke potongan kedua, kemudian kita masuk ke potongan ketiganya, kemudian kita masuk ke potongan terakhir, dan ini adalah hasil dari site plan-nya. Kemudian ini tampak depan dari kantor desa Perbekel yang sudah di-redesign, dan ini ada tampak sampingnya. Kemudian kita masuk ke detail ruang. Jadi di detail ruang ini ada 2 ruangan, dan yang pertama ada ruang kepala desanya, kemudian ada potongan dari ruang kepala desa. Kemudian di ruangan berikutnya ada toilet disabilitasnya. Kemudian ini adalah rencana-rencana dan detail dari redesign kantor desa Perbekelnya. Ada rencana dinding dan lantai. Ini rencana dinding lantai 2. Kemudian ini untuk yang lantai 3. Dan ini adalah detail dari rencana lantainya. Yang pertama ada lantai kayu. Kemudian kita masuk ke lantai berikutnya, ada detail lantai polis konkrit. Kemudian kita masuk ke rencana dindingnya, dinding lantai pertama. Dan di lantai dinding ini akan saya gunakan 2 jenis dinding, yaitu ada polis konkrit dan juga batu bata, dan semuanya alami dan dibuat natural. Kemudian ini untuk di lantai 3-nya. Kemudian ini ada detail untuk
dari rencana dindingnya. Ini adalah polish konkritnya. Kemudian kita masuk ke detail dinding lantai yang berikutnya, ada batu bata. Kemudian di berikutnya ada rencana pintu dan jendela di lantai 1. Kemudian kita masuk di rencana lantai 2. Kemudian ini adalah untuk lantai 3-nya. Ini adalah detail dari rencana pintu. Kemudian ini adalah detail dari rencana jendelanya. Dan kemudian ini adalah rencana plafon atau ceilingnya, dan di sebagian besar ceiling ini akan saya gunakan beton, dan hanya untuk di area makannya akan saya gunakan plafon skylight. Kemudian ini untuk di lantai 2, dan ini untuk di lantai 3. Kemudian ini adalah detail dari rencana rencana ceilingnya. Kemudian ini detail kedua untuk rencana ceilingnya. Kemudian ini adalah rencana aksesoris dan furniture pada lantai 1. Kemudian ini untuk lantai 2. Dan ada rencana aksesoris dan furniture di lantai 3. Dan ini adalah salah satu dari detail untuk rencana furniture dan aksesoris. Yang pertama ada detail kabinet. Yang kedua ada detail bench atau kursi untuk di area ruang tunggu. Kemudian ini adalah detail untuk aksesorisnya, yaitu ada partisi besi. Kemudian yang terakhir ada aksesorisnya, yaitu vas bunga untuk aksesorisnya. Kemudian ini adalah rencana titik lampu di lantai 1. Kemudian ini untuk di lantai 2-nya. Kemudian ini untuk di lantai 3-nya. Dan ini adalah untuk rencana titik CCTV di lantai 1. Ada di bagian ujung dan pojokannya. Kemudian ada di lantai 2. Dan ini untuk di lantai 3. Dan ini ada rencana damkar atau rencana pemadam kebakaran. Kemudian ada rencana di lantai 2. Ada di lantai 3. Kemudian yang berikutnya ada rencana air bersih dan air kotor di lantai 1 yang terdapat di area toilet dan juga dapur. Kemudian ini untuk di lantai 2. Kemudian ini untuk lantai 3. Dan kemudian yang terakhir ada rencana NA. Ini untuk di lantai 1. Ini untuk di lantai 2. Dan yang terakhir ada di lantai 3. Kemudian ini adalah 3D gambar yang sudah di-render. Ini ada area tunggu. Ini ada ruang pelayanan dan ruang keuangan. Kemudian ini ruang laktasi dan ruang anak. Kemudian ada ruang makan dan dapur. Dan ini adalah area kasih-kasihnya. Kemudian ini ada ruang kepala desanya. Dan ini ada ruang BPD dan juga ruang perencanaan dan kaurnya. Kemudian ini ada toilet disabilitas dan toilet publik. Kemudian ini adalah ruang Karang Taruna, dan ini area istirahat di lantai 3. Kemudian ini adalah aula dan ruang meeting di lantai 3 yang terakhir. Dari gambar kerja 2 dimension sebelumnya, kita akan masuk ke beberapa hasil 3D ruangan-ruangan seperti gambar sebelumnya, tetapi ini untuk pergerakan dari 3D image sebelumnya. Yang pertama ada exterior existingnya, kemudian ada area ruang tunggunya. Kemudian kita masuk ke ruang laktasi dan main anak, dan ada ruang keuangan. Kemudian kita masuk ke ruang pelayanan dan ruang BPD-nya. Kemudian kita masuk ke ruang makan dan dapurnya. Kemudian kita masuk ke ruang kepala desa dan area kasih-kasihnya. Dan yang terakhir ada ruang Karang Taruna dan ruang meeting dan aulanya.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu Studio Desain Interior 4, yaitu Bapak Kadek Pranajaya, dan juga didampingi oleh asdos kita, yaitu Kakak Kadek Widiana, yang telah membimbing selama mata kuliah ini berjalan. Saya Phoebe Eleanor mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.